Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari sudut-sudut berelasi. Masih dalam pembelajaran trigonometri. Sudut berelasi dalam trigonometri. Sumbu-sumbu pada koordinat membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah yang dinamakan dengan kuadran. Sudut dalam sebuah koordinat kartesius dibagi menjadi 4 daerah pada tiap kuadran. Dapat dibagi menjadi berikut. Kuadran 1, kita lihat kuadran 1 antara 0 sampai dengan 90, atau kalau dinyatakan dengan radian adalah dari 0 sampai pi per 2. Kemudian kuadran 2 itu dari 90 sampai dengan 180, atau pi per 2 sampai dengan pi. Kuadran 3 itu antara 180 sampai dengan 270, atau pi, ini pi mestinya, sampai dengan 3 pi per 2. Ya, kuadran ketiga. Nah, ini adalah pi saja, bukan pi per 2, tapi pi. Kemudian selanjutnya kuadran keempat, itu berarti dari 270 sampai 360 derajat, atau dari 3 pi per 2 sampai dengan 2 pi. Nah, inilah kuadran-kuadran ini harus kita mengerti batas-batasnya, sehingga nanti akan memudahkan pembelajaran selanjutnya. Rumus sudut berelasi. Sudut berelasi adalah perluasan definisi dasar dari ilmu trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang memenuhi. Untuk sudut kuadran 1 atau lancip dari 0 sampai 90, kita dapat menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya. Bahkan untuk sudut yang lebih dari 360, termasuk juga sudut negatif. Inilah merupakan dasar yang harus kita mengerti. Ya, ini kuadran 1, kita lihat seperti ini. Nah, X, Y. Nah, ini Y, ini R, katakanlah ini adalah X. Kuadran 1, alfa pada kuadran 1, maka akan kita dapatkan sin alfa 1 sama dengan Y per R, cos alfa 1 sama dengan X per R, tangen alfa 1 sama dengan Y per X. Kemudian kosekan alfa 1 sama dengan R per Y, sekan alfa sama dengan R per X, kemudian kotangen alfa sama dengan X per Y. Kuadran 1 dari 0 sampai 90 itu semua sudutnya bernilai positif. Kemudian pada kuadran 2, kita lihat untuk kuadran 2 yaitu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Sin alfanya adalah Y per R, ya. Kemudian cos alfanya min X per R, kemudian tangen alfanya adalah Y per min X, kemudian kosekannya adalah R per Y, sekannya adalah R per min X, dan kotangennya adalah min X per Y. Kuadran kedua, sinus dan kosekan yang positif, lainnya negatif. Kemudian kita beralih pada kuadran 3. Kuadran 3, kita lihat seperti ini. Ya, terlihat kuadran 3 dari 180 sampai 270, sin alfanya adalah min Y per R. Kemudian cosnya adalah min X per R. Kemudian tangennya adalah Y per X. Otomatis kosekan A-nya, karena kosekan itu kebalikan dari sin, de R per min Y. Kosekannya adalah R per min X, dan kotangennya adalah X per Y. Terlihat pada kuadran 3, tangen dan kotangen positif, lainnya negatif. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4, kita lihat seperti ini gambarnya. Oke. Dari 270 derajat sampai 360 derajat. Sin alfanya negatif, min Y per R, cos alfanya positif, X per R. Kemudian tangennya min Y per X, kosekannya tentu saja juga negatif, R per min Y, kemudian sekannya R per X, kemudian kotangennya adalah X min Y.
terlihat pada untuk kuadran 4 cos dan sekan positif. Inilah yang harus kita mengerti tentang sudut tanda perbandingan trigonometri pada kuadran-kuadran pada masing-masing kuadran. Kita akan pelajari sudut 90 derajat min theta dan sudut 90 plus theta. Sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0 berjari-jari R. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan sudut 90 min theta, maka titik PA, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat seperti ini. Nah, ini kita ambil R, ini saja PA, B, berarti ini B. Ini adalah A. Ini tetanya. Kemudian kita cerminkan. Oke, ini sama, tentu saja karena percerminan. Kita peroleh, lihat, kita peroleh sudut seperti ini. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui bahwa, oke, ini panjang dari A, ini B ya. Kita peroleh sin 90 min theta akan sama dengan A per R. Ini sin 90 adalah A per R. 90 min theta maksudnya 90 min theta itu adalah A per R. Tentu saja A per R itu sama dengan cos theta. Ya, ini A per R sama dengan cos theta. Cos theta itu ini ya. Cos theta sama dengan apa? Cos itu adalah cosami, samping dibagi miring. Ini harus kita ingat. Kemudian cos 90 derajat min theta tentu saja akan sama dengan B per R. Cos 90 derajat min theta ini ya, cos 90 derajat adalah B, B-nya kan ini, B-nya ini per R. Atau sama dengan sin theta, B per R. Asalnya sin theta ini B per R, sin demi. Ya. Kemudian tangen 90 derajat min theta, ingat, tangen 90 derajat min theta, tangen itu adalah desa, depan dibagi samping. Depan dari ini adalah A, kemudian per B ya, tan desa. Atau akan sama dengan kotangen theta, dia sudut ini. Kemudian sin 90 plus theta tentu saja kalau kita bicara soal sin 90 berarti kepada kuadran kedua. Harus kalian ingat bahwa kuadran kedua itu kita gunakan kuadran 2 sinus bernilai positif ya. Positif seperti ini. Sehingga 90 sin 90 plus theta akan sama dengan A per R, tentu saja sama dengan cos theta. Demikian juga untuk cos 90 plus theta ya. Ini juga pada kuadran 2. Karena kuadran 2 cos bernilai negatif, maka ini harus didefinisikan sebagai min sin theta ya. Jadi pada kuadran kedua itu intinya kita ambil dari kuadran 1 kemudian disesuaikan tandanya positif negatifnya sesuai dengan yang kita cari. Kalau sinus tentu saja positif, kalau kosinus tentu saja negatif. Nanti akan menjadi mudah. Kemudian tangen pada kuadran kedua bernilai negatif sehingga dia jelas akan menjadi min kotangen theta. Nah, ini perubahan-perubahan inilah yang harus kita mengerti ya. Sebagai contoh, kita mencari sin 70 derajat berarti sama dengan sin 90 min 20 derajat. Tentu saja akan sama dengan, ini karena kuadran 1 jelas positif, dia akan sama dengan sin 20. Seperti itu sederhananya ya. Kemudian cos 60 itu ya akan sama dengan cos 90 kurangi 30. Sehingga dia akan berubah menjadi sin 30 karena ya cos 60 sama dengan sin 30. Kalau sin tadi berubah menjadi cos ya. Berarti ini sin 70 sama dengan cos 20. Kemudian juga minta tangen 120. Tangen 120 itu sama dengan 90 tambah 30. Nah, dia berubah menjadi apa? Menjadi kotangen tentu saja ya. Karena pada kuadran kedua tangen ini, tangen 120 kan kuadran 2, maka otomatis dia bernilai negatif. Nah, seperti itulah ya, seperti itu. Oke.
Ini untuk sudut 90 derajat min theta dan sudut 90 plus theta. Selanjutnya kita akan mempelajari sudut 180 min theta dan sudut 180 plus theta. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan 180 min theta, maka titik PA, B dicerminkan terhadap garis Y. Ilustrasinya seperti ini ya. Seperti ini. Seperti biasa, ini kuadran 1 sebagai gambaran paling jelas ya. Kita sudah mengerti untuk kuadran 1, maka kuadran 2-nya seperti ini. Ingat, ini diperoleh dari pencerminan terhadap sumbu Y. Seperti ini ya, ini A, ini B, ini R ya. Kita lihat sudutnya seperti ini. Ini adalah sudut 180 min theta. Oke. Ya, sin 180 min theta sama dengan B per R ya, B per R. B per R, sehingga B per R itu sama dengan sin theta. Ingat, 180 min theta itu berarti kuadran kedua. Kuadran kedua bernilai positif sinus, sehingga dia akan positif juga. Nah, kemudian cos theta. Cos 180 min theta sama dengan A per R. Karena cos bernilai negatif pada kuadran 2, maka ini akan sama dengan min cos theta. Kemudian tangin juga 180 min theta sama dengan B per min A. Ini juga pada kuadran kedua. Kuadran kedua ingat tangen bernilai negatif sehingga dia menjadi min tangen theta. Demikian untuk 180 plus theta. Ingat kalau 180 plus theta berarti pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga sinus bernilai negatif sehingga dia akan bernilai min sin theta. Cos 180 plus theta sama dengan min A per R. Karena min A per R maka dia ingat 180 plus itu kuadran ketiga. Kuadran ketiga ingat cos bernilai negatif sehingga ini hasilnya jelas akan sama dengan min cos theta ya. Min cos theta tentu saja hasilnya negatif. Kemudian juga tangen 180 plus theta ya. Tangen 180 plus theta karena ini kuadran ketiga, tangen itu bernilai positif sehingga dia akan sama dengan tangen theta. Untuk sudut 180 min theta dan sudut 180 plus theta itu tidak berubah, artinya sin menjadi sin, cos menjadi cos dan seterusnya. Yang berubah adalah tandanya. Tanda itu disesuaikan dengan kuadrannya. Nah, misalnya sinus kalau kuadran 2 berarti positif dan seterusnya. Contoh 135, cos 135. Kita tahu bahwa cos 135 itu cosnya bernilai berarti pada kuadran kedua. Kuadran kedua si cosinus bernilai negatif. Sehingga cos 180 sama dengan min cos 45 ya. 135 itu sama dengan 180 kurangi 45 sehingga sama dengan min cos 45. Nah, seperti itu ya. Kemudian cos 225. Ingat, yang harus kita ingat bahwa cos ini terjadi pada kuadran berapa dia? Karena ini terjadi pada kuadran ketiga, ingat ya. Kuadran ketiga 225 itu kan antara 180 sampai 220 dia pada kuadran ketiga sama dengan 180 tambah 45 ya. Ingat kalau cos di 180 dia tetap tidak berubah sehingga dia menjadi min tentu saja, menjadi min cos 45 ya. Min cos 45. Oke, seperti itu caranya. Oke, kita akan pelajari sudut 270 min theta dan sudut 270 plus theta. Maka caranya dicerminkan PA, B terhadap garis Y sama dengan E, kemudian dilanjutkan dengan rotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Ilustrasinya seperti ini ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini kuadran pertama ya. Ini kuadran kedua, kuadran ketiga, sudutnya seperti ini. Nah, kita peroleh, nah seperti ini adalah 270 dikurangi theta. Terlihat bahwa sin 270 min theta akan sama dengan min A per R. Ya, min A per R sama dengan min cos theta. Ingat, sin 270 min theta berarti pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga sinus bernilai negatif. Sinus bernilai negatif dan dia menjadi min cos theta. Demikian juga cos 270 min theta. Nah, itu pada kuadran ketiga. Cos itu bernilai negatif, dia berubah menjadi min sin theta.
tangen 270 min theta, dia bernilai, karena tangen itu bernilai positif pada kuadran ketiga, maka akan sama dengan kotangen theta. Kemudian sin 270 plus theta, ingat 270 plus theta, ya, ini 270 plus theta, ini berarti kuadran keempat. Tentu saja sinus bernilai negatif juga. Nah, sama dengan min cos theta. Demikian halnya cos 270 plus theta, dia tentu saja cosinus 270 bernilai apa? Bernilai positif, ya. 270 plus theta, kuadran keempat. Kuadran keempat dia bernilai positif. Nah, sehingga sama dengan sin theta. Sedangkan tangen 270 plus theta, dia bernilai negatif karena kuadran keempat. Ya, sama dengan min kotangen theta. Oke, yang harus kita perhatikan bahwa untuk sudut 270 min theta dan sudut 270 plus theta itu berubah. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen, dan seterusnya. Nah, adapun tandanya ini menyesuaikan, sekali lagi menyesuaikan kuadrannya. Untuk lebih mudahnya, lihat contoh berikut. Sinus 225 dikalikan tangen 210 misalnya, ya. Kita tahu tangen 225 itu berarti 270 dikurangi 45. Kemudian 210 berarti sama dengan 270 min 60. Tentu saja ini dikaitkan dengan sudut 270. Nah, kemudian kita tahu kalau sin 270 min theta min 45, ingat ini adalah pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga sinus bernilai negatif. Nah, dan sin berubah menjadi cos, sehingga dia menjadi min cos 45 derajat. Sedangkan ini tangen, ya, tangen 270 min 60 kan 270 dikurangi 60, tangen dia pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga tangen bernilai positif. Nah, tangen 270 min 60 sama dengan kotangen 60. Nah, sehingga ketemunya seperti ini, bernilai positif. Nah, tinggal ini min setengah akar 2, min cos 45 kan, kemudian kotangen 60, kotangen 60 itu berarti setara dengan tangen 30, sepertiga akar 3. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, akan sama dengan min 1/6 kali min 1/6 akar 6. Kemudian nyatakan perbandingan trigonometri sekan 320 dalam sudut lancip. Ya, ada soal seperti ini misalnya, kita tahu bahwa sekan 320 itu, ya, dia terletak pada kuadran berapa dulu? Tentu saja pada kuadran keempat. Karena kuadran keempat yang harus kita perhatikan, ya, kuadran keempat itu sekan. Sekan itu adalah seper cos, berarti dia bernilai positif. Sehingga ini akan sama dengan sekan 270 plus 50 sama dengan kosekan 50 derajat. Ya, bernilai positif tentu saja. Nah, ini ya. Jadi yang harus kita untuk sudut-sudut selain yang 3, sinus, kosinus, tangen, kita harus mengerti kebalikannya. Sekan kebalikannya dengan kosekan, kemudian sekan kebalikannya dengan kosinus, kemudian kalau sinus dengan kosekan. Nanti akan mempermudah selanjutnya kita tentukan pada kuadran berapa. Setelah kuadran berapa kan ngerti, ini kuadran sekian berarti yang positif apa, yang negatif apa. Nanti akan lebih mudah mengerjakannya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mempelajari relasi sudut 360 derajat min theta dan tentu saja yang 360 derajat plus theta. Untuk mendapatkan relasi sudut theta dengan 360 min theta, kita seperti biasa mencerminkan titik Px, Y terhadap sumbu X, ya, seperti ini ya. Gambarannya seperti ini, atau titik A, B lah lebih gampangnya ya. Ini seperti ini, titik A, B, ini diganti dengan A, B biar lebih, karena sesuai dengan gambar ya. Ini adalah A, B ya. A, B. Gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah oke. Nah, dicerminkan kan ini ya, cerminkan segitiganya ini. Nah, P menjadi, tadinya P, dia P aksennya menjadi A min B. Ini adalah P aksen ya, P aksen. Oke. Ya, ini adalah P aksennya. P aksennya adalah A, min B. Nah,
Sudutnya ini adalah sudut 360 derajat min theta. Terlihat dari sini sin 360 derajat min theta. Nah, dia akan sama dengan min B per R sama dengan min sin theta. Kemudian cos 360 derajat min theta sama dengan A per R sama dengan cos theta. Kemudian juga tangen 360 derajat min theta, dia akan sama dengan min B per A, sama dengan min tangen theta. Kemudian sin 360 derajat plus theta tentu saja akan seperti semula, ya, yaitu sama dengan sudut sin theta. Kemudian juga cos 360 plus theta akan sama dengan cos theta, dan tentu saja tangen 360 derajat plus theta sama dengan tangen theta. Tentunya sangat sederhana, bukan? Sangat mudah untuk dimengerti. Contoh, tentukan nilai dari cos 330. 330 itu sama dengan cos 360 dikurangi 30. Kemudian karena pada kuadran keempat cos itu bernilai positif sehingga sama dengan cos 30. Tentu saja sama dengan setengah akar 3. Kemudian tentukan nilai dari cos 315. Cos 315 berarti cos 360 dikurangi 45 derajat. Berarti sama dengan cos 45 sama dengan setengah akar 2. Kemudian tentukan nilai dari sin 390 derajat. Sin 360 derajat, sin 390 derajat berarti sama dengan sin 360 ditambah 30. Tentu saja sama dengan sin 30 sama dengan setengah. Dengan demikian selesailah sudah kita mempelajari relasi sudut. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.